Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan bab fungsi logaritma dengan subbab menyelesaikan persamaan logaritma. Jadi ada 5 bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat menyelesaikan persamaan logaritma, kemudian yang kedua siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Dan just information, kalian tetap akan menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan persamaan logaritma ini. Jadi jangan lupa berlatih lagi menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, coba kalian perhatikan sekilas informasi yang diunggah oleh Info BMKG yang menyatakan telah terjadi gempa dengan magnitude 6,3 skala Richter pada tanggal 1 November 2020 yang berlokasi di laut 54 km barat Laut Tepa MBD dengan kedalaman 196 km. Nah, ini jelas bukan pertama kali kalian melihat info gempa kan? Nah, sebenarnya gimana sih cara menghitung kekuatan gempa itu? Kalau sekarang kan bisa menggunakan alat yang namanya seismograf ya. Dengan seismograf ini bisa diketahui berapa kekuatan gempa, berapa sampai di mana kita bisa ngerasain gempanya itu, kayak gitu dengan kemajuan teknologi. Nah, kekuatan gempa itu juga bisa dihitung dengan rumus R sama dengan log A per T ditambah B. Jadi salah satu kegunaan fungsi logaritma adalah untuk menentukan kekuatan suatu gempa. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan dia itu bisa suara-suara gitu berhubungan sama fisika. Jadi di fisika juga logaritma ini dipakai. Oke, misalkan kita diberitahu sebuah gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Oke, persis kayak sepotong informasi yang diberikan oleh BMKG ini. Dengan amplitudenya atau A-nya adalah 250 dan faktor yang dihitung untuk gelombang seismik terlemahnya dengan penambahan jarak dari pusat gempa adalah 4250. Itu adalah B-nya. Nah, sekarang dapatkah kalian menentukan periode dari gelombang seismik yang terjadi atau menghitung T-nya? Nah, untuk menentukan nilai T ini kalian dapat selesaikan dengan konsep persamaan logaritma ini. Seperti apa? Oke, jadi kita mulai dulu dengan apa itu persamaan logaritma. Oke, jadi persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat suatu variabel. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disinggung, ada 5 bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas. Bentuk yang pertama, A log fx sama dengan A log p, dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Mengingatkan sekali lagi, kalau misalnya tidak ada basis, dia langsung log fx itu, berarti itu basisnya 10. Nah, penyelesaian dari A log fx sama dengan A log p itu adalah fx sama dengan p. Jadi ketika basisnya sudah sama, dia langsung fx sama dengan p. Contohnya, ini tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma 2 log 4x dikurangi 1 sama dengan 2 log 7. Oke, pada soal ini basisnya sudah sama-sama 2. Jadi penyelesaiannya kita tinggal menyamakan numerusnya. Jadi 4x dikurangi 1 sama dengan 7. 4x berarti sama dengan 8, maka x sama dengan 2. Nah, kita lihat lagi. Ada syarat numerusnya. Si fx ini harus lebih dari 0.
fx-nya adalah 4x dikurangi 1. 4x dikurangi 1 lebih dari 0, maka itu artinya sama dengan 4x lebih dari 1. Berarti x harus lebih dari 1/4. Nah, kita tahu, kita peroleh penyelesaiannya tadi x sama dengan 2. Nah, 2 itu kan lebih dari 1/4, maka nilai x yang memenuhi persamaannya adalah x sama dengan 2. Jadi sangat memungkinkan suatu persamaan logaritma itu tidak memiliki persamaan, tidak memiliki penyelesaian akibat syarat numerusnya tidak terpenuhi, kayak gitu. Dan itu enggak apa-apa. Oke, kebetulan di soal ini dia ada penyelesaian. Oke, kalau kalian masih bingung gitu dengan contohnya ini, tulis aja, ketik aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Bentuk yang kedua, ini a log fx sama dengan a log gx dengan syarat a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 0. Jadi basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak bernilai 1. Penyelesaiannya, jadi saat basisnya sudah sama, kalian tinggal menyamakan numerusnya saja. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, syaratnya itu adalah masing-masing numerusnya harus lebih dari 0. Fx lebih dari 0 dan Gx juga lebih dari 0. Contohnya, oke, ini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 3 log 3x. Penyelesaiannya, 3 log x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 3 log 3x. Maka, karena basisnya sudah sama, tinggal menyamakan numerus. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 3x. Jadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita akan peroleh x dikurangi 4 kali x ditambah 1 sama dengan 0. Maka x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x plus 1 yang sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita harus cek syarat numerusnya. Yang pertama, numerusnya fx itu kan x kuadrat dikurangi 4. Ini x kuadrat dikurangi 4 harus lebih dari 0. Maka kita akan peroleh x dikurangi 2 kali x plus 2 lebih dari 0. Ini adalah bentuk pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi 4. Akan diperoleh, jadi kalau tandanya selang-seling, penyelesaiannya kayak gini. X kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 2. Numerus yang kedua, 3x lebih dari 0, maka x-nya harus lebih dari 0. Sekarang kita iris syarat numerusnya. Nah, ini gambarnya. Kita punya yang pertama itu negatif 2 dan 2. Mana sih? Kayak ini ke sini 1, ke sini 1, menurut yang ini. Kemudian ini x-nya lebih dari 0. Oke, 0 di sini ya, ini juga 0 di sini. Oke, ini harus kena kedua-duanya. Itu adalah syarat numerusnya. Yang kena kedua-duanya kan x lebih dari 2. Ini. Oleh karena tadi kita peroleh x sama dengan negatif 1 kurang dari 2 dan x sama dengan 4 lebih dari 2, maka nilai yang memenuhi adalah x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Himpunannya anggotanya 4 ya. Oke, untuk bentuk yang ketiga, itu ada bentuk a log fx sama dengan b log fx. Jadi kalau sekarang dia basisnya beda, tapi numerusnya yang sama. Untuk situasi seperti itu, dia asalkan a-nya lebih dari 0, a-nya tidak sama dengan 1, dan b-nya lebih dari 0, B-nya tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, nanti akan berlaku penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi 2 log 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 3 log 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Penyelesaiannya, oke, ini basisnya sudah beda, maka penyelesaiannya adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 1.
kita akan peroleh 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan peroleh 2x ditambah 5 kali x dikurangi 1 sama dengan 0. Itu artinya 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 yang sama dengan 0. Kita akan peroleh x sama dengan negatif 5/2 atau x sama dengan 1. Berarti nilai yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 5/2 atau x-nya sama dengan 1. Udah gitu aja. Oke, untuk bentuk yang keempat itu kalau numerusnya dan basisnya berupa fungsi. Tapi fungsi pada basisnya sama keduanya. Ini bentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Penyelesaiannya yang pertama itu fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, hx lebih dari 0, dan hx tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma x log 5x dikurangi 4, x log 3x ditambah 2. Penyelesaiannya, karena dia memenuhi sifat itu, maka kita samakan dulu numerusnya. 5x dikurangi 4 sama dengan 3x ditambah 2. 5x dikurangi 3x sama dengan 2 ditambah 4. Kita akan peroleh 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 3. Sekarang kita akan cek syarat numerusnya. Yang pertama, 5x dikurangi 4 itu harus lebih dari 0. Itu berarti 5x lebih dari 4, maka x itu lebih dari 4/5. Syarat yang kedua, 3x ditambah 2 lebih dari 0. 3x lebih dari negatif 2. Maka x lebih dari negatif 2/3. Kemudian syarat basisnya harus x lebih dari 0 dan x tidak sama dengan 1. Seperti tadi kita iris hasil ini, dan ini. Maka kita akan peroleh syaratnya itu x-nya harus lebih dari 1. Nah, karena x lebih dari 3, x sama dengan 3 itu lebih dari 1, maka nilai x yang memenuhi persamaan logaritma tersebut adalah 3. Oke, untuk bentuk yang kelima, itu bentuk A besar, A kapital kali A log X kuadrat ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini dilakukan dengan pemisalan. Jadi kita misalkan A log X itu adalah P, sehingga diperoleh persamaan AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Setelah diperoleh nilai P, selanjutnya kita substitusi kembali pada pemisalan P sama dengan A log X, sehingga diperoleh nilai X. Ini adalah contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Ini 3 log kuadrat X berarti 3 log X dikuadratkan. Penyelesaiannya nih, kan 3 log kuadrat X itu sama artinya dengan 3 log X dikuadratkan. Kemudian ini menurut sifat logaritma, kalau di numerusnya dipangkatkan bisa dibawa ke depan. Jadi 2 kali 3 log X. Sekarang kita misalkan 3 log X itu adalah P. Kita peroleh P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan akan diperoleh P dikurangi 3 kali P plus 1. Maka nilai P adalah 3 atau P-nya bernilai negatif 1. Sekarang kita balikkan. Untuk P sama dengan 3, P itu kan tadi 3 log X. Nih, kali ini jadinya 3 log X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Untuk P sama dengan negatif 1, berarti 3 log X sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 1/3.
Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah 1/3 dan 27. Oke, ini adalah contoh yang terakhir. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan, log X kuadrat ditambah 7X ditambah 20 sama dengan 1, maka nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, jadi persamaan logaritma juga bisa dipadukan dengan persamaan kuadrat. Dan ini adalah contohnya. Penyelesaiannya, jadi log X kuadrat ditambah 7X ditambah 20 sama dengan 1. Berarti di soal ini basisnya, karena tidak ditulis, berarti kita gunakan basisnya 10. Nah, makanya kita peroleh log X kuadrat ditambah 7X ditambah 20 sama dengan log 10. Karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal samakan saja bentuk ini. Diperoleh X kuadrat ditambah 7X ditambah 20 sama dengan 10. Berarti X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita akan gunakan persamaan kuadratnya. Dari sini kita peroleh A itu koefisien X kuadrat nilainya 1, kemudian B itu koefisien X nilainya 7, dan C itu konstanta yang nilainya 10. Oke. Harus diingat lagi rumus X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, itu sama dengan negatif 7. Jadi negatif 7 dibagi 1 negatif 7. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A, berarti 10 dibagi 1 hasilnya tetap 10. Oke, nah rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Maka negatif 7 kuadrat dikurangi 2 kali 10 sama dengan 49 dikurangi 20. Itu sama dengan 29. Jadi nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 29. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, like. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.